Bapak Ibu rekan-rekan saudara sekalian, saya akan kasih tahu kepada Anda semua bahwa kita punya masa lalu yang sangat panjang. Ya, mungkin ada keyakinan yang bilang bahwa hidup ini cuma sekali. Oh enggak. Kalau di kita di Buddhism, ya, apa yang saya pelajari dari sutta-sutta, bahwa hidup ini bukan cuma sekali. Kita di kehidupan yang sebelumnya sudah lahir mati dalam angka yang tidak bisa dihitung dengan jari. Sudah sangat banyak, susah dihitung berapa banyak. Ya, kalau kita mundur ke belakang, kalau Anda mungkin sama-sama belajar, sama-sama seperti saya, kebetulan Romo kuliah, kalau kita lari mundur ke belakang, oh ternyata kita sudah pernah jadi apa aja Romo Ruby, Korubi. Ya. Tapi saya rangkum aja, karena kalau bicara panjang, besok nggak beres. Ya, jadi saya rangkum aja, Bapak Ibu, rekan-rekan sama sekalian, Anda yang perempuan, yang laki-laki, ya, yang masih muda, yang sudah tua, kita semua membawa bekal banyak dari masa lalu. Ada bekal yang jelek, ada bekal yang bagus. Kira-kira banyakan yang mana nih? 50-50 kayaknya ya. Tapi yang jelek itu kebanyakan dah. Kebanyakan yang jelek. Karena sekarang masih kita pakai terus yang jelek-jeleknya. Ya. Jadi Bante akan jelaskan kepada Anda, kita semua yang ada di sini, yang ada di luar sana, semua manusia, semua makhluk hidup yang kita lihat, yang kita kenal, yang bertemu dengan kita semua punya bekal yang sama. Cuma nggak tahu nih kadarnya seperti apa, Bante nggak tahu. Ya. Apa itu Bante bekal yang kita bawa? Ternyata dari kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya, kita sudah punya bekal. Nanti Bante akan jelaskan 3 bekal yang tidak baik untuk kita pakai. Kemudian ada 3 bekal yang mungkin harus kita kembangkan. Ya, Anda mau dengar yang jelek dulu atau yang bagus dulu? Hah? Bisa milih. Iya. Yang jelek dulu lah ya. Iya. Yang jelek dulu, kalau bagus dulu takutnya besar kepala. Ya, kita akan bicara yang jelek-jelek dulu tentang diri kita. Semua manusia punya batin nggak? Punya batin, punya memori nggak? Punya memori? Kita semua punya memori, ya. Dan semua pengalaman kita di masa lampau masih ada di memori, masih ada memori. 3 watak kita yang buruk. Sekarang nanti kalau saya bilang Anda merenung, saya punya nggak watak itu ya, Anda merenung ya. Ada 3 watak buruk yang kita bawa dari masa lampau dan sekarang dia masih tersimpan dalam diri kita masing-masing. Satu apa? Satu adalah watak makhluk neraka. Apa itu watak makhluk neraka? Yang disebut watak makhluk neraka ini, kalau orang di kehidupan sebelumnya lahir dengan kekuatan watak seperti itu, biasanya tuh orang tuh jahatnya minta ampun. Ya, kalau dibilang dengki, iya. Ya, kalau saya orang benteng mah dengki orangnya. Ya, jahatnya minta ampun. Pokoknya dia kalau ngeliat orang senang dia susah. Ya, kalau ngeliat orang susah dia senang. Jahat, jahat. Pikirannya juga jahat, penuh dengan rencana-rencana jahat. Mulutnya apalagi lebih tajam dari pisau katanya. Kalau ngomong nyindirin orang mulu, ngejelek-jelekin orang mulu, pokoknya jahat lah ngomongnya. Ngadu domba, bicaranya kasar, bicaranya sampah, binatang-binatang dibawa terus sama dia. Ya, orang makhluk neraka seperti begitu. Orangnya jahat, dengki, orangnya kasar sekali. Orangnya kasar sekali. Ya, dia kalau melihat orang bahagia dia nggak suka. Ya, tapi kalau dia melihat orang menderita emang maunya. Di sini ada nggak orang kayak begitu? Enggak lah, orang sini mah baik-baik semua. Ya, orang sini mah baik-baik semua. Kan nggak mungkin lah ada orang seperti itu di dalam masalah ini. Ya, kalau di luar Bante nggak tahu. Ya, kalau di sini sih harusnya nggak ada seperti itu. Ya, jadi kita semua teman-teman sekalian punya watak buruk yang kita bawa. Bukan watak ini nanti nggak terlalu dominan. Ya, karena watak neraka itu biasanya makhluk-makhluknya seperti itu. Orangnya kasar, orangnya jahat, orangnya keras. Tidak ada cinta kasih, tidak ada meta, karuna, mudita, upeka. Iya, senangnya konflik terus.
Kayaknya kalau nggak konflik seharian sakau dia kayaknya. Ini siapa lagi yang gua ajak berantemnya hari ini ya gitu. Iya, dia kalau nggak konflik kayak gimana gitu, uring-uringan gitu. Pengen senang cari masalah terus. Di sini mudah-mudahan nggak ada manusia seperti gitu. Watak neraka itu jelek sekali. Ya, jahat. Batinnya Bante bilang jauh dari rasa tenang, kebakar terus. Kebakar terus. Kenapa bisa begitu? Karena memang orang yang lahir dari alam neraka itu di sana mereka terbakar terus. Terbakar oleh apa? Terbakar oleh karmanya sendiri. Ya, tapi kita kadang-kadang sekarang di saat ini nih, walaupun kita sebagai wujud manusia, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sudah menciptakan neraka di rumah kita sendiri. Betul ya? Kadang-kadang, tapi ya mudah-mudahan enggak lah kita. Ya, ini satu watak neraka. Kita semua punya watak itu. Tapi kalau Anda terus ke wihara, Anda sering mendengarkan dhamma, saya sih yakin watak-watak seperti itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Iya. Karena kalau orang rajin ke wihara, rajin berdana, rajin meditasi, nanti pasti akan muncul hiri otapa. Hiri otapa itu dhamma pelindung dunia, dhamma pelindung kita. Ya. Apa itu hiri otapa? Kita jadi malu kalau berbuat salah, malu. Bukan malu sama orang, tapi malu sama diri sendiri. Terus kita jadi takut. Mau ngomong ini juga, aduh takut ya. Mau itu takut, bukan takut apa-apa, tapi takut karma. Ini kalau Anda sering ke wihara, Anda sering kumpul-kumpul dengan orang-orang bijaksana, nanti pasti sifat-sifat baik Anda akan berkembang. Watak neraka mudah-mudahan kita nggak punya. Itu yang pertama. Kedua, kita punya watak binatang. Anda punya watak binatang nggak? Punya. Anda punya watak binatang. Saya juga punya watak binatang. Apa itu yang disebut watak binatang? Kalau saya pelajari di Sutta-Sutta, binatang itu digambarkan sebagai makhluk yang tidak punya etika. Tidak pakai tata krama. Tidak pakai sopan santun. Betul ya? Binatang. Nah, terus dia hidupnya sama mau dia. Nggak pakai aturan. Yang penting gue senang. Anda pernah lihat kucing belum? Dia kalau mau ikan asin orang main ambil aja dia. Nggak permisi, minta ikan asin. Karena nggak punya etika. Anda tahu ayam ya? Itu ayam kalau udah mau kawin, udah sama mau dia. Iya, di depan orang juga jadi. Betul ya? Iya. Anjing kalau mau makan, kadang-kadang bukannya berbagi sama temannya, berantem dulu. Baru makan. Ada manusia yang, maaf ya, badannya mah kayak orang, tapi batinnya kayak binatang. Kenapa bisa begitu? Karena memang dia lahir dari alam binatang. Wataknya jelas. Orang seperti itu biasanya jauh dari wihara. Biasanya yang saya tahu jauh dari wihara. Biasanya orang seperti itu adanya di tempat-tempat tertentu yang memang cocok buat habitat dia. Ya, orang seperti itu biasanya adanya di tempat. Anda ngerti, sudah saya nggak perlu ngomong lah. Ya, Anda ngerti orang seperti itu ada di mana. Ya, jadi kita semua punya watak binatang. Tapi kalau Anda sering ke wihara, sering dengar dhamma seperti ini, mudah-mudahan watak binatang itu nanti juga akan luntur dengan sendirinya. Karena kita tahu itu bukan hal yang perlu kita lekati. Bukan hal yang perlu kita praktekkan. Bantu ulang lagi, watak binatang itu, kalau kita ketemu orang ini tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak tahu sopan santun, nggak tahu malu, dia mikirin cuma dirinya sendiri, maunya senang sendiri, urusan belakangan, ya itulah yang disebut, maaf ya, itulah yang disebut manusia binatang, watak binatang. Dan dari situ kita bisa tahu, oh, ya kayaknya ini orang lahir dari alam binatang dah, karena dominan dengan watak-watak seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita semua punya watak setan. Anda sadar nggak kalau tadi pagi Anda pernah jadi setan? Atau siang tadi, sore hari, mungkin Anda jadi setan. Sadar nggak? Enggak kali. Ya. Kalau saya baca-baca sutta, kebanyakan manusia ini kalau mati ntar lahirnya kembali jadi setan. Kebanyakan. Tanya Romo dah kalau nggak percaya. Susah nanti kita ketika mati jadi orang lagi, susah. Kebanyakan manusia ketika dia mati nanti jadi, kalau nggak jadi setan jadi binatang kebanyakan. Kalau jahat masuk ke alam neraka lagi. Ya. Nah, sekarang Bante bicara tentang makhluk setan, watak setan yang kita bawa dari kehidupan lalu. Apa sih Bante ciri-ciri watak setan itu? Kalau dalam bahasa dhammanya
makhluk peta, setan itu digambarkan sebagai makhluk yang selalu haus dan lapar. Bukan dalam arti seperti kita haus dan lapar perutnya yang enggak. Yang disebut makhluk peta ini, watak setan yang kita bawa ini, yang disebut haus dan lapar, kita itu selalu mengeluh kurang. Nggak pernah bisa bilang bersyukur, cukup, Bante, saya udah cukup. Tapi ada orang, walaupun dia hidupnya sudah lebih dari cukup, tapi dia selalu bilang masih kurang, Bante. Ya, dan orang seperti itu, walaupun dia punya banyak, dia tidak bisa menikmati hidup. Anda pernah ketemu nggak? Ada orang kaya, tapi dia bilang nggak enak makan. Pernah ketemu nggak? Ada orang tapi nggak enak tidur, ada nggak? Orang kaya tapi mobilnya 5, bininya 3. Tapi dia bilang nggak enak makan, nggak enak tidur. Iya. Apa dia orang kaya kok, Dek? Jangan kan nasi Padang. Rumah makan Padang aja dia bisa beli kalau mau. Bante sering ketemu orang begitu. Ya, datang ke Bante, bawa mobil, pakaiannya bagus, tapi suka mengeluh terus. Aduh, Bante, hidup saya gimana ini, Bante? Ya bagaimana kok? Bilang, iya. Oh, ceritalah begini-begini. Bante bilang, manusia setan. Bante nggak berani ngomong aja langsung, takut tersinggung. Ya. Jadi yang disebut manusia setan itu yang nggak peduli situ mau laki, mau perempuan, mau miskin, mau kaya. Kalau Anda selalu mengeluh, Anda ini hidup serba kekurangan, Anda itu lapar, Anda itu haus, Anda itu tidak bisa menikmati hidup. Ya, yang disebut manusia setan seperti begitu. Nggak mau tahu dia miskin, kaya, laki, perempuan. Ya. Kalau dia selalu bilang, aduh Bante saya masih kurang hidup Bante, ya, Anda jauh dari bahagia, Anda tidak bisa menikmati hidup. Berarti Anda punya bakat jadi setan lagi. Iya, karena Anda nggak bisa menikmati hidup. Batin Anda selalu haus, batin Anda selalu lapar. Anda tidak pernah bisa bersyukur. Ya, nggak pernah bilang terima kasih. Aduh, sampai hari ini saya masih dikasih cukup, dikasih berlebihan gitu. Ya, itu satu ciri-ciri makhluk setan. Yang kedua, ciri-ciri manusia peta ini, dia punya kemelekatan terlalu besar terhadap apa yang dia miliki. Ya, Anda sebagai berumah tangga pasti Anda punya banyak di rumah. Ya, piring yang ibu punya piring, mangkok, kuali, macam-macam, dangdang lah, macam perabotan rumah tangga. Belum lagi alat-alat kosmetik, belum lagi yang namanya perhiasan. Coba dan ntar Anda pulang nih dari sini, nanti Anda data apa yang Anda punya, ya, besok kasih Bante. Bante yakin sih datanya pasti data 100 pasti yang Anda miliki. Ya, mulai dari benda hidup sampai benda mati, coba dah Anda data. Ya, dari ujung dapur sampai depan halaman rumah Anda data semua apa yang Anda punya. Pasti banyak yang Anda miliki. Pasti Anda yang banyak punya, pasti. Ya. Terus dari sekian banyak barang itu, saya yakin banyak barang-barang yang masih Anda lekati. Betul nggak? Hati-hati lu ya. Kadang-kadang panci rombeng bisa bikin Anda jadi setan. Ya, baju bekas bisa bikin Anda jadi setan. Bisa lu hati-hati. Tas butut Anda masih simpen. Iya. Iya kan, mama kan senangnya begitu. Udah perabotan nggak pakai masih ngegantung aja. Bukan dikasih ke orang. Nanti Bante buat mesin kepeti. Ya, entah kalau nggak bawa perabotan di sana kan nggak bisa masak, kayak begitu. Iya, jadi kita teman-teman saudara sekalian di samping watak setan Bante bilang tadi kita selalu merasa kurang, badan kita haus dan lapar, kita itu kayak sayang banget sama apa yang kita punya, padahal udah nggak berguna. Ada nggak barang-barang yang Anda simpan di rumah, tapi sebenarnya barang itu udah nggak berguna buat Anda, ada nggak? Banyak. Apa perlu Bante ke sono ngelihat? Banyak Bante. Iya, hati-hati Bapak sekalian ya, hati-hati. Karena dari hal seperti begitu, nanti takutnya pas Anda mau mati Anda melang. Iya, melang sama langsung bocor. Entar langsung gua dibuang ke mangkong ya. Iya, melang sama ini, melang sama itu. Ya maaf ya Bapak Ibu teman-teman sekalian begini. Kalau barang-barang yang tidak berguna saja masih kita lekati,
Apalagi nanti kalau kita punya yang kita sayang, lebih kuat nggak daya lekatnya? Oh pasti, oh pasti. Itulah kenapa Buddha bilang ketika seseorang meninggal, kalau dia tidak mengerti apa itu kata melepas, kalau dia tidak bisa melepas dengan sungguh-sungguh, nanti dia akan jatuh ke alam setan, ke alam peta. Anda mau jadi setan lagi nggak? Besok cuci gudang. Besok cuci gudang. Apa yang Anda punya, yang Anda kira-kira nggak kepake, kalau kata Bante, ini udah nggak kepake, udah kasih orang aja. Ya Anda keluarin. Ya kalau Anda bisa seperti itu, mudah-mudahan lah aturan jadi setan kagak jadi setan. Masuk ke surga. Kan bagi-bagi orang. Jadi negatif jadi positif. Ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita tidak pahami, banyak barang-barang yang kita miliki, entah itu benda mati, entah itu benda hidup. Nanti itu kalau Anda tidak hati-hati, dia akan membuat Anda terjerat. Kalau bahasa orang benteng namanya melang. Pernah dengar kata melang? Kebanyakan orang kalau mati melang pasti. Melang sama siapa? Kalau masih muda pasti dia melang. Ya kalau yang mau mati entah perempuan entah laki gua kawin lagi enggak ya gitu. Iya. Kalau yang mati entah laki entah bini gua kawin lagi enggak begitu. Kalau dia punya anak dia pasti anak mana? Bini nomor 10, laki nomor 10, pasti anaknya yang dia pikirin. Anda punya anak enggak? Hati-hati, makanya Bante emang gak punya anak. Biar mati gak melang. Bante mah sengaja gak mau punya bini. Gak mau punya wihara, kagak mau, takut melang doang. Malu kan udah jadi Bante, masa jadi setan, malu. Iya, beku peta gitu kan. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Buddha bukan melarang kita memiliki sesuatu, gak pernah melarang apa-apa Buddha. Tapi Buddha cuma kasih tahu kita, jangan terlalu melekat dengan apa yang kita miliki. Belajar melepas. Ya, bagaimana belajar melepas? Aduh susah minta ampun. Ngomong gampang, prakteknya susah. Nanti akan ajarin bagaimana caranya melepas. Itu yang kedua. Yang ketiga watak setan. Hati-hati dengan apa yang kita punya, jangan melekat dengan apa yang kita miliki. Ya. Yang keempat, watak baik. Yang kelima, lebih baik lagi. Yang keenam, sangat baik. Yang keempat itu watak manusia. Kita semua sangat beruntung hari ini kita masih jadi orang. Ya, kita bisa terlahir sebagai manusia. Ini saya bilang luar biasa. Karena Buddha bilang sungguh sulit lahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk bisa bertahan hidup. Sungguh sulit untuk bisa hidup cukup. Susah luar biasa. Dan susah lagi, sungguh sulit untuk bisa bertemu dengan dhamma yang benar, yang baik, yang sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Susah semua. Tapi sekarang apa yang dibilang susah kita dapat semua. Ya. Kenapa kita lahir jadi manusia? Kenapa kita lahir jadi manusia? Kita sekarang pakai watak manusia yang kita pakai sekarang. Ya. Apa sih ciri-ciri watak manusia begitu Bante? Manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang punya etika. Kan Anda suka mungkin sering dengar bahwa kita ini katanya lebih mulia daripada binatang, betul ya? Lebih mulia daripada setan, betul ya? Tapi kenyataannya lebih jahat dari setan bisa. Ya, lebih jahat dari binatang bisa kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Ya, kenapa kita lahir sebagai manusia? Ya, karena kita lahir dengan kekuatan sila. Moralitas kita bagus di masa lampau. Di kehidupan sebelumnya kita lahir dengan kekuatan sila. Tadi Anda sudah minta sila 5 itu. Berarti di kehidupan sebelumnya sila itu Anda jaga baik-baik. Makanya Anda lahir sekarang jadi manusia. Tapi mukanya beda-beda. Ya, mukanya beda, rezekinya agak beda. Ya. Kenapa bisa beda-beda begitu? Nanti akan Bante jelaskan. Kenapa kita bisa lahir dengan kualitas yang tidak sama, dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada apa? Siapa yang bikin kita seperti ini? Nah, itu yang keempat. Kita punya watak manusia. Manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang sangat-sangat ambigu, nggak jelas. Nggak jelas. Kadang-kadang hari ini dia baik, besokannya jahat, betul gitu ya. Ada yang begitu orang ya. Iya, saudara bisa jadi musuh nggak? Bisa. Musuh bisa jadi teman. Bisa, bisa. Jadi manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang sangat tidak jelas, gampang berubah. Anda gampang berubah nggak wataknya? Tergantung Bante. Ya, tergantung. Kalau dia baik, saya baik gitu kan. Kalau dia nggak baik, ya urusan nanti.
Iya, bisa lebih jahat Bante saya dari dia kalau dia begitu. Betul ya? Kita adalah makhluk yang gampang berubah. Saya berubah setiap hari. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang biasa-biasa aja. Iya, nggak jelas. Maunya apa nggak tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, kita punya watak dewa. Apa sih watak dewa itu, Bante? Yang disebut watak dewa itu kan digambarkannya seperti begini. Dewa itu digambarkan sebagai makhluk yang selalu bahagia. Semuanya tercukupi. Tidak pernah ada kata kurang. Dewa itu seperti itu. Secara umum, dewa itu digambarkan sebagai makhluk yang sangat bahagia. Mudah bahagia. Anda nggak perlu jadi orang kaya untuk bahagia. Ya, Anda nggak perlu jadi orang kaya untuk bisa merasa cukup. Karena ini bukan masalah materi, ini masalah batin. Jadi kita punya watak-watak dewa. Kenapa ada orang ketika lahir atau ketika dia mati dia jadi dewa? Karena dia punya bekal cukup ketika dia jadi manusia. Apa sih ciri-cirinya, Bante? Bekalnya seperti apa? Dia suka berbagi. Dia suka berbagi. Dia senang memberi. Ya, dia suka berbagi. Terus kenapa dia bisa jadi dewa? Di samping dia suka berdana, silanya juga bagus. Maksudnya silanya apa, Bante? Moralitasnya baik. Moralitasnya bagus. Udah sering berbagi, moralitasnya bagus. Ya, maaf ya, orangnya rendah hati, nggak sombong orangnya. Dia walaupun kaya, dia sopan, dia ramah. Ya, sama yang susah juga dia mah kayaknya biasa-biasa aja gitu. Kalau sama yang susah nggak dongak. Iya. Biasa aja, dia orangnya suka berdana, suka berbagi, orangnya rendah hati, nggak sombong orangnya. Nah, orang seperti ini kebanyakan dia nanti kalau dia sering berbagi, ya dia juga punya sila yang baik, dia rendah hati. Kebanyakan setelah mati dia jadi dewa lagi. Kebanyakan. Anda mau jadi dewa nggak? Mau? Ya nanti Bante kasih tahu caranya gimana. Ya ambil tiketnya nggak kesimpak ntar. Ya, ada watak-watak dewa yang kita miliki. Jadi orang yang memiliki watak dewa itu dia orangnya mudah bahagia. Orangnya mudah bahagia. Jadi apa aja hal-hal kecil buat dia cukup. Karena dia sudah bisa merasa tercukupi. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda tercukupi, berarti kita harus punya semuanya. Ya, kalau Anda nanti ingin apa yang Anda inginkan semuanya Anda bisa dapatkan, ya bukan berarti kita harus punya semuanya, nggak begitu. Kalau Anda keinginan Anda ingin terpenuhi, ya syaratnya cuma satu, jangan banyak keinginan. Betul ya? Iyalah, kalau banyak keinginan tersusah. Udah banyak juga masih kurang mulu gitu kan. Tapi kalau Anda keinginan cuma sedikit, ketika Anda dapat lebih dari itu, oh indah. Ya seperti maaf ya, contohnya seperti saya. Saya hidup nggak butuh apa-apa. Umat sering tanya sama Bante. Sering saya ketemu umat, Bante butuh apa? Butuh apa tuh Bante? Ya, nggak butuh apa-apa. Ya, emang nggak butuh ini itu. Buat apa juga? Ya nggak butuh apa-apa. Emang benar-benar nggak butuh apa-apa. Ya kalau buat saya hidup, ya sekalian bukan sombong sedikit. Kalau buat saya hidup, saya mau makan sekali aja udah cukup. Iya, kamsia udah. Nggak makan juga nggak apa-apa. Jangan lebih dari 3 hari aja. Nggak kuat kalau kelamaan. Saya pribadi, saya hidup sebagai biku. Saya makan sekali kamsia. Di Simpak saya, kalau Senin sampai Jumat saya nggak terima tamu. Saya nggak terima makan siang. Saya cuma terima makan pagi aja. Itu pun saya nggak terima dana dari luar. Cuma orang dapur yang bikin. Biasanya nggak banyak juga, nggak pakai begini itu. Ya, kalau ada daun tumpangan air dimasak. Ya, kalau daun samsit lagi banyak daun samsit dimasak. Ya begitu aja. Kalau daun kelor lagi banyak daun kelor dimasak. Ya jadi apa adanya aja di situ. Kalau ada singkong lagi udah pada tua jadi cabut makan singkong. Ya, cuma itu aja. Siangnya Bante nggak makan, enggak. Makan angin doang. Tapi sehat, tapi cukup. Ya, Bante makan cukup, nanti makan banyak biasanya Sabtu Minggu. Karena pagi ada yang dana, siang ada yang dana. Cuma itu aja. Jadi kalau pagi kira-kira ada tamu datang bawa makanan, wah itu kamsia banget.
Ya, karena berkah itu. Nggak ngarepin tapi datang gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin merasa nanti Anda jadi manusia setengah dewa, jangan banyak keinginan. Jangan banyak keinginan. Nanti Anda pasti akan jadi manusia setengah dewa. Karena kalau Anda tidak punya banyak keinginan, nanti ada rasa cukup. Ada rasa cukup. Ketika Anda dapat lebih, Anda bisa berbagi lagi sama siapa saja. Karena buat Anda, ketika Anda merasa cukup, kemudian Anda dapat lebih dari yang Anda harapkan, itu adalah kekayaan Anda. Itu adalah kelebihan Anda. Nanti Anda bisa berbagi tuh sama orang lain. Nah, itu manusia dewa. Jadi yang disebut manusia dewa itu, orang ini wataknya sangat baik. Ya, orangnya sangat baik. Kalau bahasa namanya meta, karuna, mudita, upeka, dia punya. Brahma Wihara 4 dia punya. Orangnya lembut, orangnya ramah, orangnya santun, ya. Terus dianya mudah bahagia dan dia senang bikin orang bahagia. Ya, beda sama tadi yang bidang watak neraka. Kalau lihat orang senang dia susah. Oh, ini beda. Kalau manusia surga ini, manusia dewa ini beda. Dia kalau lihat orang susah, dia juga susah. Pengen ngebantu aja, gue kagak bertah jasan nih dia. Apa yang bisa gue bagi nih ke dia deh gitu ya. Kadang-kadang duit sekantong sama mangga-mangganya bisa dikasih ke dia begitu. Itu manusia dewa. Dia rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Iya. Karena kata apa? Karena ketika dia bisa melihat orang lain yang susah itu bahagia, dia jauh lebih bahagia. Ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dia beli. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia dewa. Orang yang disebut manusia dewa itu batinnya halus. Batinnya gampang tersentuh. Ketika dia melihat orang lain menderita, dia nggak betah. Nggak betah. Pokoknya dia pengen nulung aja pokoknya. Bahkan bisa utang pinjam. Bisa utang pinjam. Buat nolongin orang, bisa. Nah, itu manusia dewa. Dia rela berkorban seperti itu. Mudah-mudahan Anda di sini wataknya seperti itu. Ya, melihat tetangga susah bukan dijobiin. Ya, ini melihat tetangga susah pada nggak jobi, ya lo makan sih. Ya enggak. Kalau kita orang susah kita tulungin, kita bantu. Ya, nah, itulah manusia dewa. Jadi manusia dewa itu orangnya baik hati, orangnya lembut, orangnya santun, dan dia senang bikin orang lain bahagia, dan dia pun mudah bahagia. Mudah bahagia. Ya, kalau seperti itu, Anda sekarang sedang jadi manusia setengah dewa. Mati, kayaknya sih jadi dewa dah. Kayaknya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ada satu lagi kualitas yang sangat luar biasa yang kita miliki, tapi ini yang sering kali diabaikan. Kita tidak gunakan kualitas ini. Padahal kita punya. Kita semua punya watak Brahma. Anda percaya nggak Anda pernah jadi Brahma? Karena saya sudah pelajari itu di Sutta Buddha bilang bahwa kita ini semua pernah lahir di 26 alam kehidupan. Walaupun ada 31 alam kehidupan, kita baru sampai di 26 alam itu. Karena yang 5 sudah wasa 5 itu nggak masuk hitungan. Itu alamnya alam anagami. Tapi kita pernah lahir di 26 alam kehidupan. Pernah lahir. Tapi kalau Bante rangkum tadi yang 3 itu alam neraka, alam binatang, alam peta, asura Bante nggak sebutin karena asura mirip-mirip peta, terus alam manusia, alam dewa, dan yang terakhir kita pernah jadi Brahma. Lebih tinggi mana dewa sama Brahma? Oh, Brahma lebih tinggi. Brahma lebih tinggi. Kalau dewa, Bante bilang tadi, dia mudah bahagia. Kalau orang punya watak Brahma, dia sudah melampaui bahagia. Dia sudah melampaui susah dan senang. Batinnya lebih condong banyak tenang daripada senang. Kali kalau Anda masih cari senang, Anda mungkin masih condong ke arah alam-alam dewa. Ya. Tapi kalau orang punya watak Brahma, senang nggak penting. Karena dia udah puas hidup dengan senang. Yang dia cari dalam hidup ini apa? Dia mau cari tenang. Dan dia bukan cuma sekedar mencari, tapi dia bisa menemukan ketenangan di kehidupannya sekarang ini. Ya, apa itu watak Brahma? Brahma itu digambarkan sebagai makhluk yang batinnya tenang seimbang. Kenapa dia bilang dikatakan tenang seimbang? Karena dia sudah tidak banyak keinginan. Dia tidak mengejar apa-apa lagi. Dia tidak menghindari apa-apa lagi. Itulah watak orang meditasi. Karena ketika kita sedang meditasi, kalau Anda paham, Anda mengerti. Ketika kita meditasi, kita nggak kejar apa-apa.
Karena memang kita nggak mau apa, nggak butuh apa. Karena kita sedang belajar melepas. Dan ketika kita sedang meditasi, kita sedang tidak menghindari apa-apa. Jadi kita cuma diam, enak nggak masalah, biasa aja tuh. Bisa nggak hidup begitu? Enak nggak enak sama aja, bisa nggak? Ada susah Bante. Yang enak saya mau, yang nggak enak mah nggak mau gitu kan. Manusia kan begitu kebanyakan ya. Tapi kalau Anda punya watak Brahma, enak nggak enak cuma juga pada liwat Bante, biarin aja gitu kan. Jadi Anda punya batin seimbang. Anda tidak gampang diintervensi oleh orang lain. Orang lain tidak akan bisa mengganggu perasaan Anda. Ya, tapi kalau Anda masih belum sampai ke situ, nanti akan Bante kasih tahu bagaimana caranya bisa sampai ke situ. Jadi perasaan kita tidak bisa diintervensi lagi sama orang lain. Orang lain nggak bisa menentukan perasaan kita. Susah senang terserah saya. Orang saya yang punya sih gitu kan. Ya, tapi nanti kita carinya bukan senang lagi, karena level kita bukan berhenti di situ. Kita melampaui senang, namanya tenang. Tenang ini tidak bisa didapat dengan berdana. Tenang ini tidak bisa didapat dengan jaga sila. Tenang ini kalau kita bisa menerima kenyataan seperti apa adanya, itulah tenang. Jadi kalau Anda cuma main di sila, di dana, paling lampu benternya Anda pasti senang, pasti Anda dapat. Ya, tapi kalau Anda ingin tenang, mau nggak mau Anda harus belajar meditasi. Nah, ini 6 watak yang kita bawa dari masa lalu dan sekarang semua masih ada di sini. Nah, itu yang masa lalu. Sekarang Bante bicara yang kehidupan sekarang. Tapi sebelum Bante lanjut, ada yang mau tanya nggak? Oh ya, Ci, silakan. Namanya siapa? Mei, mau nanya apa, Mei? Ya, selamat malam Bante. Iya. Bagaimana cara mengatasi orang yang kita udah nggak berbuat apa-apa Bante, tapi dia selalu cari-cari masalah aja, selalu ngomongin yang padahal kita nggak melakukan, tapi dia ngomongin itu Bante. Iya. Pertama sudah dilakukan dengan saya mengabaikan. Pertama kali saya mungkin pernah melakukan klarifikasi bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Tapi semakin saya klarifikasi, nyatanya dia semakin suka, makin menambah gitu Bante. Iya, demen dia jadinya. Iya. Emang maunya. Iya. Terus yang kedua sudah mengabaikan, tapi masih tetap aja Bante gitu. Diomongin terus. Iya. Padahal nggak melakukan apa-apa dan yang dia bicara pun tidak ada buktinya gitu Bante. Bagaimana saran Bante, Mei pindah rumah aja Mei. Bukan orang dekat sih Bante. Jadi memang jarang ketemu, tapi kayaknya ada aja gitu Bante yang nyampein, emang bener ya gini, emang bener ya gitu Kalau kayaknya kalau dari cerita begini nih, Ime kayaknya dulu pernah jadi ikan dah Mei. Apa itu Bante? Gampang kepancing. Oh iya. Mei, semua manusia, jangan Ime. Bante pun masih Mei begitu. Udah jadi Bante, masih banyak yang ngomongin. Kuping belum budak Mei. Iya. Masih punya perasaan. Tapi lost teuing. Iya. Mulut situ. Iya. Mulut situ. Iya. Ngomong pun jauh Mei di sono. Masa masih bawa pulang ke rumah. Kalau Bante ilmunya begitu, Mei. Lost teuing ya Bante. Lost teuing. Iya. Iya. Imei kalau dikasih teh ayam mau nggak? Atau enggak? Hah? Atau enggak Bante? Itu tadi teh ayam dipungut. Oh iya. Teh ayam jauh dipungutin sampai ada masalah dibawa-bawa. Kalau dikasih yang jelek sama orang jangan diambil, Imei. Ya, yang bagus boleh bawa pulang. Tapi satu gini, Mei. Bante udah banyak belajar, Mei. Seperti yang Imei katakan. Kecil, Mei. Kecil. Gini ya, biar nanti kita bisa membuat yang jelek jadi bagus, kita lihatnya dari sisi yang positif, Mei. Kalau kita sekarang misalnya dijahatin orang terus, oh berarti kita dulu pernah jahat. Berarti jahat. Ya. Imei, maunya nih kalau kita punya utang, mau impas, mau terus diutang terus. Mau impas Bante. Ya kalau dijahatin orang udah ikhlasin aja, Mei. Ikhlasin aja, karena kita kan nggak mau dikejar-kejar debt collector. Ya,
Emang mau dikejar debt collector? Enggak tuh Bante, puyeng. Iya. Ditagih utang kabur, tapi di sana ngutang lagi. Kagak ada habis-habisnya. Kita semua lahir jadi manusia bawa hutang karma. Jadi kalau kita ditagih harusnya senang, men. Bayar. Tanya bunganya berapa sih sekalian? Ya, kalau Bante begitu, men. Kalau dulu sama sih seperti memang Bante juga mungkin karena belum paham dhamma. Kalau ada orang jahat, ya lu jual gue beli. Iya, nggak apa-apa gue takut juga. Tapi kalau sekarang udah nggak mau, mau gratis juga. Ya, mau diangsongin juga, ogah. Iya. Jadi sekarang Bante pikirnya begini, oh ya udahlah, kalau saya dijahatin orang, saya kayaknya agak ditagih hutang. Udah saya Bante bayar tuh, Bante mau. Ya ikhlasin aja. Nggak mau klarifikasi, nggak penting. Ngapain juga klarifikasi? Ya nggak mau ditanggapin juga ngapain. Kita ngapain, apa untungnya gitu kan. Masih ada hal-hal bermanfaat yang bisa kerjakan. Betul ya, Mei ya? Jadi besok, Mei, jurusnya roasting, Mei. Iya, Bante. Roasting. Bodoh amat mau ngomongin apa juga. Ya, kita tidak akan pernah berubah, Mei. Mau dia ngomongin apa juga. Betul ya? Kecuali kita hanya kena pancing. Ini Bante body nih, Mei, dibilang orang jelek nggak mungkin. Segini mah nggak jelek-jelek amat, Mei. Ya dibilang orang Bante body ganteng, oh salah juga. Segini mah nggak ganteng-ganteng amat. Komentar orang nggak bisa ngerubah saya, betul nggak? Iya. Masalahnya kita senang dikomentarin orang dan kita gampang berubah oleh komentar orang begitu. Mei kayaknya dulu pernah jadi ikan dah kayaknya. Senang dipancing. Kalau nggak dipancing aja kayak enak biasa nih gitu kan. Oke, Mei ya. Iya baik, Bante. Udah, Mei bilang kamsia. Tapi jangan di depan dia ya, Mei ya. Takutnya aduh tadi dikasih lagi. Belajar jadi manusia besar hati, jangan jadi manusia kecil hati. Baru disentuh sedikit udah kelabakan. Bagaimana dia gebuk ntar? Iya. Udah belajar jadi manusia besar hati. Kita belajar jadi orang sabar. Belajar nerima, belajar nanti kalau bisa lah udahlah bayar hutang karma lah di kehidupan sekarang biar nanti nggak dikejar-kejar lagi. Ya, kalau udah sabar enak, Mei, disayang Tuhan. Iya, mau disayang Tuhan. Hati-hati lu jangan mau, ntar cepet-cepet diambil. Ya. Iya orang baik biasanya cepat mati atau ya, Mei, biasa begitu. Jadi gitu aja ya, Mei, terserahlah orang ngomong apa. Kalau kita positive thinking nih, oh pasti saya juga dulu pasti pernah ngomongin dia. Sekarang kita merasa nggak pernah berbuat apa-apa, tapi jangan salah lu, Mei. Hidup bukan cuma ini. Kita pernah hidup di masa lalu, ada utang yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita selalu menghindari hutang itu. Kita selalu menghindari membayar hutang itu. Sekaranglah saatnya kita menyelesaikan semuanya. Ya, jadi kalau ada orang jahat sama kita, oh ketemu penagih utang lagi, bayar. Oh ketemu penagih utang lagi, bayar. Terus aja Mei bayar, Mei. Lama-lama kalau Mei sering bayar, nanti lama-lama udah nggak ada yang kejar lagi, Mei. Ya, ada yang datang tapi bukan mau menagih utang, bayar utang, Mei. Ya, jadi nanti kita ketemu orang baik terus tuh. Ya, jadi ya bersusah-susah dulu dah, Mei. Lunasin dulu utangnya. Nanti yang datang bukan penagih hutang lagi, pembayar hutang. Asik ya kalau begitu. Tapi lunasin dulu utangnya, ya. Jangan ini belum beres di sana ngutang lagi. Ini belum beres ngutang lagi. Maksudnya kita bikin masalah terus semua orang, ya. Ngerti ya, Mei ya? Oke dah. Kalau udah bisa begitu, mudah-mudahan besok Mei udah nggak pusing lagi sama komentar orang, ya. Oke, Bante lanjut. Karena kalau nanya mulu, ntar Bante nggak banyak ngomong-ngomong lama. Ya, oke, satu, kita sudah selesai dengan kehidupan lampau kita. Nah, sekarang kita di kehidupan sekarang. Kalau menurut Anda, sekarang ini Anda sedang jadi apa? Sedang jadi binatang, sedang jadi orang, sedang jadi setan, sedang jadi dewa, apa sedang jadi Brahma, apa sedang jadi makhluk neraka? Kalau menurut Anda, karena kadang saya nggak tahu hati Anda seperti apa. Yang tahu hati kita siapa? Kadang-kadang kita perlu waktu buat merenung. Buat kontemplasi, hari ini saya sudah melakukan apa ya? Terus hari ini saya marah berapa banyak? Ya, hari ini saya kesal berapa banyak? Jadi Anda harus masuk ke dalam diri Anda sendiri. Anda berkaca, ya, berkaca kepada diri sendiri. Anda
Jadi saya jadi setan berapa jam ya gitu. Iya. Tadi saya jadi makhluk neraka berapa jam ya gitu. Jadi kalau tadi Anda kesel terus, sampai ada masalah masih kesel, ya Anda jadi makhluk neraka. Ya. Ini tadi masuk ke sini masih kesel nggak, Mei? Enggak, oh ya enggak. Bagus lah, Mei. Takutnya keselnya di bawah ini sama dia. Jadi kalau kita masih menderita hidup, ya kita di mana-mana menderita, di rumah menderita, tempat kerja menderita, tidak masalah menderita, oh berarti kita makhluk neraka, Mei. Ya, kita sedang membuat di sini kita nggak nyaman. Ya, nah sekarang kita lihat perilaku, lihat tingkah laku kita. Ya, di kehidupan sekarang ini kita lebih condong baik atau jahat? Coba deh. Anda perhatikan masing-masing dari Anda sendiri. Ini di kehidupan yang sedang kita pakai ini sekarang nih. Ini kita sebenarnya lebih banyak baik apa lebih banyak jahat? Kalau menurut Anda lebih banyak baik atau lebih banyak jahat? Ada dua macam kejahatan yang saya tahu kepada Anda hari ini. Ada dua macam kejahatan. Satu, kejahatan yang kita lakukan, tapi ada pihak lain yang kita rugikan. Satu, kejahatan yang kita lakukan, tapi tidak ada pihak lain yang kita korbankan, tapi diri sendiri yang jadi korban. Paham nggak? Jadi ada dua macam kejahatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Satu, ketika kita melakukan hal itu, kejahatan itu, ada pihak lain yang jadi korban dan kita senang. Kita senang di atas penderitaan mereka. Ya, yang kedua, nggak ada pihak lain yang kita korbankan, tapi diri sendiri yang jadi korban. Anda sering melakukan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua biasanya. Kita umat Buddha nggak mungkin kita melakukan kejahatan yang pertama. Nggak mungkin kita bisa menemukan kebahagiaan kalau kita membuat orang lain menderita, kayaknya nggak mungkin dah. Itu udah lewat buat kita, fase itu udah lewat. Tapi kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang kita nggak sadar, kita sendirilah yang membuat kita menderita. Pernah begitu nggak? Oh sering. Bante sering ketemu orang seperti gitu. Dia nggak jahat sama orang lain, tapi dia nggak sadar dia jahat sama dirinya sendiri. Ada yang begitu? Banyak. Coba dah Anda perhatikan dah. Saya banyak ketemu manusia-manusia seperti itu. Umat Buddha tuh kebanyakan yang saya temui itu orangnya baik-baik. Orangnya baik-baik. Ya kenapa bisa begitu? Karena mereka sering dengerin dhamma. Kayak tadi Dana, banyak banget Romo ya. Di mana-mana Bante tinggal, aduh umat Buddha luar biasa. Apalagi kalau Dana tuh, luar biasa lah Bante nggak kemakan makanan Bante, sampai kebanyakan. Iya, kenapa? Karena umat Buddha senang berbagi, senang berbuat baik. Ya, tapi kadang-kadang mereka cuma sampai di level itu. Mereka baik sama orang, tapi kadang-kadang mereka nggak baik sama diri sendiri. Sering bikin sendiri tidak bahagia, sering bikin diri sendiri nggak nyaman. Anda dalam hidup ini lebih banyak bahagia apa menderita? Siapa yang menderita? Angkat tangan. Pasti nggak ada. Angkat juga paling segini doang. Siapa yang menderita? Pasti ada di sini yang menderita. Saya yakin. Ya. Kenapa Anda menderita? Kenapa Anda menderita? Karena Anda tidak sadar Anda sedang jahat sama diri sendiri. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kehidupan kita yang sekarang ini nanti akan sangat menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ya, akan sangat menentukan. Makanya kalau Bante boleh pesan, jangan jahat jadi orang, nggak boleh. Ya, kan Buddha makan pesannya cuma begitu. Jangan berbuat jahat, banyak-banyak berbuat baik, betul ya? Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Itu aja sih pesan Buddha sebenarnya mah. Makanya orang kalau ditanya ke Bante kasih tahu saya Bante bagaimana nih biar punya tuntunan hidup. Udah kok jadi orang baik aja. Jadi orang baik aja, jangan jahat sama siapa-siapa gitu kan. Nah, tapi masalahnya kriteria baik ini bagaimana gitu. Kadang-kadang kita udah merasa baik tapi sebenarnya belum baik. Kadang-kadang ya. Tapi kalau kita sering belajar dhamma, mudah-mudahan kita udah bisa membedakan mana baik, mana buruk kita tahu, mana benar salah kita tahu. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, ya kita tahu. Ya, kayak tadi Meme ketika dia bertanya begitu, sebenarnya dia masih bodoh sekali itu. Ya, kenapa? Dia ambil apa yang orang berikan, tapi apa yang dia ambil tidak bermanfaat. Malah bikin dia menderita. Berarti Meme jahat sama diri sendiri. Nggak sadar tapi, nggak sadar. Ya,
Nanti kalau kita ingin hidup ini bermanfaat, intinya seperti itu aja. Jangan jahat, jadi orang nggak boleh, ya, nggak boleh ngomongin orang begini, ngomongin ini, orang udah jelek dijelek-jelekin, kasihan, nggak boleh, iya, nggak boleh begitu, karena kan kita juga kan nggak ingin diperlakukan seperti begitu, ya. Nanti kita belajar nanti bagaimana kita mengendalikan mulut, ya. Bagaimana kita mengendalikan mulut, karena memang biasanya dari mulut bahaya mah kayak, iya. Tapi mulut biasanya dari pikiran dulu ya. Makanya kenapa Bante tadi di awal Bante baca Dhammapada yang Yamakawaga, mano pubang, pikiran adalah pelopor. Tapi manusia kadang-kadang susah jaga pikiran. Kenapa? Karena malas meditasi ya kalau dia. Ya. Tapi kalau jaga mulut mungkin harusnya bisa kali, hati-hati. Ya. Jaga mulut, jangan sampai nanti kalau kita ngomong nyakitin orang. Ya, jaga mulut, nanti jangan sampai kita ngomong malah kata nanti senjata makan tuan. Ada begitu ya? Iya, hati-hati loh. Ngomong-ngomong sembarangan beletak kayak kena sendiri. Iya, habis ngomongin orang mulu. Yang diomongin ada di samping. Iya. Ya, hati-hati dengan mulut, jangan boleh begitu ya. Terus juga dengan pikiran, apalagi dengan tingkah laku kita. Kalau Anda bisa mengendalikan diri, Anda bisa mengendalikan pikiran, Anda bisa mengendalikan ucapan, Anda bisa mengendalikan tingkah laku, mudah-mudahan nanti hidup Anda akan ada di jalan yang benar. Ada di jalan yang benar. Sekarang Bante melihat banyak umat Buddha yang sudah berada di jalan yang benar. Mereka senang berdana, mereka senang jaga sila. Ya, Romo tadi baru bertanya ke Bante, mau ambil 10 sila, Bante ambil sendiri aja Romo lah. Udah, jangan ribet-ribet Romo, udah praktek aja. Ada Buddha, udah kita nggak perlu manggil Bante dulu atau online dulu minta sila, nggak usah. Ya, langsung praktek aja, karena Buddha Dhamma ini agama praktek. Bukan agama ritual, bukan agama teori. Udah jalanin aja Romo, ambil 10 sila, ambil 10 sila. Ya, yang penting kita praktekin apa yang kita mau itu. Ya Romo udah tahu 10 sila itu apa, udah tahu, ya udah jalanin aja. Ya, jadi teman-teman sekalian, dana buat Bante penting, sila buat Bante penting, tapi ada yang lebih penting lagi dari dana dan sila, namanya meditasi. Meditasi ntar Bante bicara dulu. Bante akan bicara dana dulu. Karena sebagai perumah tangga Anda perumah tangga, Bante yakin, Anda pasti ingin jadi orang kaya semua. Betul ya? Udah jadi orang kaya belum? Udah, syukurlah. Syukur. Ya, semua orang pasti nanti kalau bicara duit pengen banyak. Enggak, punya rezeki pengen banyak. Bagaimana caranya? Agar di kehidupan ini kita tidak pernah kekurangan rezeki. Bagaimana caranya? Ya Anda harus berbagi. Ya. Kalau Anda tidak pernah berbagi, Anda tidak pernah menanam, kapan Anda metik? Karena banyak dari kita umat Buddha kadang-kadang nggak ngerti. Mereka undang biku buat blessing rumahnya. Bukan cuma Cice aja. Cice jangan kecil hati. Cice satu di antara 1 juta orang. Banyak Cice umat Buddha yang seperti Cice banyak sekali, karena mereka nggak ngerti berkah itu apa. Ya, padahal kalau kita baca Manggala Sutta, berkah dari situ. Tapi ini kita bicara tentang materi, tentang uang, tentang ekonomi. Saya sering diundang orang-orang di Jakarta sana. Ya, orang-orang kaya tapi yang masih merasa kurang. Dia sering undang Bante, ya Bante yang diundang ya datang lah. Kadang-kadang Bante tanya, kok ini undang Bante mau ngapain? Mau blessing Bante. Aduh, ini rumah udah bagus kok. Dia bilang, mobil udah banyak. Emang kurang apa lagi? Coba ngomong. Biar Bante ngomong sama dewanya gampang. Dia bilang. Iya, dia Bante mah kalau begitu udah nggak baca parita, nggak blessing. Udah Bante ceramain deh tuh, engkau Bante. Iya, sampai pulang Bante nggak baca parita. Bante ceramain aja. Kok, maaf ya kok ya, ini ujung-ujungnya satu kok. Engkau mah kurang bersyukur. Iya, habis udah duitnya banyak, mobilnya banyak. Iya, semuanya banyak, rumahnya bagus. Rumah dia, kamar mandi dia lebih bagus dari kuti saya. Tapi minta di blessing sama saya. Ada juga kok saya kok yang di blessing sama engkau. Dia bilang.
Iya, terbalik ini mas, saya bilang. Jadi yang disebut blessing itu, kita nggak bisa bergantung sama orang lain untuk berkah yang kita harapkan. Kita harus berbuat sendiri. Iya, kita harus baca parita sendiri, kita harus berbuat sendiri, berdana sendiri. Anda harus lakukan sendiri. Anda nggak bisa bergantung sama saya. Anda nggak bisa bergantung sama Buddha. Buddha cuma kasih tahu jalannya begini, 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 begini. Jalanin, jalanin, ya. Jadi berkah itu bukan datang dari orang lain. Berkah datang dari siapa? Dari diri sendiri. Kalau Anda pengen jadi orang kaya, Anda harus berbagi sama orang-orang susah, sama orang-orang miskin. Ya, tadi Bante udah bilang, kalau Anda ingin jadi orang kaya, biasanya kalau Bante tahu ini Uposatha ini hari yang paling baik. Memang ada hari semua baik, tapi Uposatha adalah hari yang paling baik. Besok Uposatha ya. Nah, nanti kalau Anda nanti ingin mempraktekkan apa yang saya katakan, nanti di Uposatha itu, kalau Anda punya rezeki, Anda boleh bisa beli makanan enak. Makanan enak ini maksud Bante, belilah makanan spesial. Ya, yang buat kita mungkin itu makanan itu biasa-biasa saja. Contohnya begini. Anda mungkin bisa beli fried chicken. Anda mungkin bisa beli Dunkin Donut. Kemudian Anda cari orang-orang yang miskin yang nggak mungkin bisa beli itu. Ya, karena buat kita makanan itu mungkin biasa, tapi buat dia itulah istimewa. Ya, ketika Anda bisa memberikan makanan istimewa buat orang-orang seperti itu, nanti kalau karma baik itu berbuah, oh indah sekali, indah sekali. Karena Anda memberikan sesuatu yang dia tidak bisa akan dapatkan. Jadi ada kalau Anda bisa seperti itu, oh nanti luar biasa loh. Ulang-ulang terus aja seperti gitu. Sering berbagi sama orang susah, sering berbagi sama orang-orang lapar, terus saya begitu. Jangan juga dana ke wihara, jangan lupa ke wihara juga kita berdana. Tapi kalau Anda bisa seperti itu, saya sih jamin nanti kehidupan Anda ke depan pasti akan lebih baik dari sekarang. Ya, jadi intinya masalah materi itu bukan urusan saya. Ya, itu urusan Anda. Karena saya nggak urusan dengan materi. Saya nggak ada penting dengan materi, karena saya nggak cari materi, nggak tahu bagaimana jadi orang kaya, saya nggak tahu. Ya, tapi kalau jadi orang bahagia, orang puas saya tahu. Ya, jadi intinya seperti itu. Masalah tentang harta, tentang materi, semua harus Anda yang kerja sendiri dan Anda harus sering-sering berbagi. Nanti Bapak Ibu teman-teman sedama sekalian, kehidupan sekarang ini sangat berharga. Jangan Anda sia-siakan, karena banyak orang kadang-kadang dia buang-buang waktu hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Dia cuma marah, dia cuma kecewa, dia cuma sedih, bahkan dia kadang-kadang jahat sama orang lain. Itu saya bilang, aduh sayang tuh manusia seperti itu. Buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana cara kita hidup yang sekarang nanti bisa akan jadi bayangan ke depan akan jadi apa. Ya, Anda semua bersyukur sudah punya tuntunan. Ya, saya sih yakin lah kalau kita benar-benar menjalankan ajaran Buddha dengan baik, jalan ke depan kayaknya bisa diprediksi deh. Bisa diprediksi. Ya, karena kita sudah ketemu jalannya dan kita sudah menapaki jalannya. Kita sudah tahu caranya gitu. Ke depan kayaknya buat kita sih orang-orang Buddhisnya, alam surga kayaknya kecil kali ya. Tapi nggak boleh sombong-sombong juga kali ya. Takutnya pede-pede nggak tahu kejeblos. Takutnya terlalu pede, kadang-kadang meleng ya. Kejeblos, kepleset. Jadi teman-teman sama sekalian, tadi Bante udah bicara masa lalu. Sebenarnya maaf ya, kalau kita bisa perhatikan orang di setiap hari, kita bisa tahu, ini orang kayaknya dari alam setan. Ya, coba deh Anda perhatikan orang-orang. Tapi Anda harus paham dulu. Anda perhatikan watak manusia. Ini orang kayaknya dari alam binatang kayaknya gitu. Kenapa? Di dalam diri tiap-tiap manusia ada satu watak yang paling dominan. Yang setiap hari dia perlihatkan di muka umum. Coba Anda perhatikan dah. Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda punya tetangga. Anda perhatikan dah. Semua manusia punya satu watak dominan yang setiap hari dia tunjukkan di depan orang. Anda suka ketemu orang-orang seperti itu? Setiap hari begitu gaya ada laguannya begitu. Tiap hari begitu aja. Itulah watak dominan. Tapi manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Kita tidak bisa menilai orang dari tingkah lakunya yang sekarang. Manusia bisa berubah. Dan kita semua bisa berubah. Tapi kalau saya pribadi, saya ngomong sama orang nih, saya bisa tahu ini orang dari mana nih. Minimal dia sekarang sedang jadi apa saya tahu. Sekarang. Tapi nggak tahu 2 menit kemudian, nggak tahu.
Ya, karena kita adalah makhluk yang selalu berubah. Kita bisa jadi setan, kita bisa berubah jadi dewa, bisa. Ya, tadi baru serakah, sekarang berbagi, bisa seperti itu. Kita adalah makhluk yang selalu berubah, mudah berubah, gampang berubah. Tapi mudah-mudahan perubahannya bukan ke arah yang buruk, tapi ke arah yang baik. Saya mau kasih kesempatan kepada Anda untuk bertanya lagi. Nanti kalau nggak tanya, Bante lanjut lagi. Cice, mau nanya apa? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mau nanya yang soal Bante tadi bilang banyak-banyak memberi. Iya. Ya. Misalnya kalau saya ada niat mau memberi sama orang yang benar-benar butuh gitu, yang misalnya memberi makanan sama orang yang benar-benar kelaparan. Tapi tuh sebelum saya memberi, dia udah minta duluan gitu. Lah bagus malah Pak. Tapi jadi kayak kesel gitu. Kita udah niat mau ngasih. Ngasih belum, kesel duluan. Karena kita udah niat mau ngasih Bante, tapi dia tuh udah ngocehnya beda ngomongnya gitu. Ngomongnya. Iya. Emang kadang-kadang ada yang suka nyinyir begitu orang ya. Iya, udah tapi dikasih belagu gitu. Iya, tapi saya kasih juga itu gimana tuh Bante? Tapi kalau Cici bicara begitu belum ngasih udah kesel. Bisa ngasih masih kesel nggak? Ya ada sih sedikit. Ya. Cacat dah tuh. Iya, kalau di bahasa Abhidhamma jadi dananya cacat. Jadi kalau bahasa kayak nanam ya pohonnya bibitnya nggak bagus. Entah kalau tumbuh pohonnya kontet. Iya. Entah kalau berbuah juga buahnya pada kecil-kecil asam lagi. Iya, belum matang udah pada jatuh. Iya. Kenapa? Karena cacat. Makanya kan kalau Buddha bilang kalau kita berdana ada 3 faktor yang harus kita punya dari awal. Sebelum memberi kita bahagia, saat memberi kita bahagia, setelah memberi kita bahagia kalau bisa. Iya, tapi kalau dari awal udah kesal duluan udahlah terimalah karmamu sendiri. Iya. Nanti dapat berkahnya ya Bante. Ada. Ya begitu Bante bilang tadi, kalau punya pung kelapa pada komeng kelapa. Iya. Kagak ada bagusnya. Ada pohonnya punya, tapi ya itulah pada jatuh mulu dimakanin kecodot. Iya. Jadi dananya cacat. Kalau dananya mau sempurna, Bante bilang tadi, senang waktu mau memberi, saat memberi kita masih senang, setelah memberi kita bahagia. Nah, itulah yang mesti dipelihara. Biarpun dia ngomongnya macam-macam. Urusan dia lo stay. Ya, saya mah pengen ngasih sih, pengen dengerin dia ngomong. Betul nggak? Iya. Kalau kita udah bisa begitu enak tuh sih. Iya, nggak apa-apa. Setelah mau ngomongin apa, nggak ada urusan. Orang kita mau ngasih, betul ya? Iya. Iya. Makasih Bante. Oke. Yang lain masih ada yang nanya nggak? Ya, Ci, silakan Ci, pakai mic. Namanya siapa Ci? Sebutin Bante. Hah? Yaya. Namo Buddhaya Bante. Ya, Ci Yaya. Saya mau bertanya, kita semua mungkin punya masa lalu atau ada karma-karma buruk yang kita telah tanam di masa lalu, dan kita menyadari karma-karma sekarang ini berbuah dari masa lalu kita. Sekarang selain kita banyak berdana, baca varita, terutama kita menyayangi orang tua kita, untuk mengikis-ngikis karma buruk kita di masa lalu itu, apalagi yang mesti kita laksanakan Bante? Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Iya Ciaya. Ciaya pernah dengar kata ahosikama enggak? Ahosikama, pernah dengar kata ahosikama? Belum ya? Tadi katanya baru ngomong Bante barusan. Kalau menurut Ciaya, dalam agama Buddha itu karma buruk bisa dihapus nggak? Kayak apa Ciaya? Kalau banyak berbuat baik, kalau berbuat buruknya lebih banyak, bagaimana? Ayo. Oke lah.
Karma buruk bisa dihapus dengan dua cara. Satu, Cahaya bilang dengan banyak-banyak berbuat baik. Itu pun kalau karma buruk kita sedikit. Ya, kan ada perumpamaan begini nih. Katanya, kalau kita di gelas, ada gelas isinya air garam. Biar nanti bisa ditawar, isiin air biasa terus ya. Masalahnya air garam kita bukan segelas, satu lautan. Lama. Bisa karma buruk nanti bisa kita kurangi dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tapi ada cara yang lebih simpel sih ya. Agar nanti karma buruk kita itu benar-benar dia berbuah tapi nggak berbuah. Jadi ahosi karma. Ngerti nggak maksud Bante? Karma buruknya berbuah tapi nggak berbuah. Gimana caranya? Ayo. Jangan diladenin. Bante sering terima karma buruk, tapi Bante nggak terima karma buruk. Ya, orang ngomong apa, lu stay. Nggak terganggu. Orang ngomong apa, nggak terganggu. Diperlakukan seperti apa, nggak masalah. Jadi kalau kita ingin menghapus karma buruk, bukan berarti nanti karma buruk berbuah atau dengan berbuat baik. Dari cara nerima, Ciaya. Dari cara nerima. Buddha guru kita masih terima karma buruk nggak? Kata siapa? Kata kita. Tapi kalau Buddha masih terima karma buruk nggak? Buddha masih terima karma buruk nggak? Kalau dari kacamata kita yang melihat itu, Buddha masih terima karma buruk karena di Sutta Buddha katanya masih dipitnah, cincak lah contohnya. Buddha masih dilukai oleh Dewa Datta. Tapi Anda tahu nggak perasaan Buddha seperti apa? Anda tahu nggak perasaan Buddha seperti apa? Atau dia mah nggak ada urusan? Buddha itu perasaannya semuanya kiriya. Kalau bahasa damanya kiriya. Jadi kiriya itu mau diapain juga Buddha mah nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Ciaya. Jadi kalau kita misalnya kita dijahatin orang, tapi kitanya nggak terpengaruh. Itu karma buruk bukan? Itu karma buruk berbuah bukan? Itulah karma buruk yang kita selesaikan. Kita hapus. Ya, ada orang jahat sama kita. Tapi kita tahu, kita dengar gitu. Tapi kita nggak kepancing, biasa-biasa aja. Ya, kita lewatin. Jadi, bagaimana cara kita menerima, itu nanti akan menentukan karma itu berbuah atau tidak, berat atau tidak. Masalah kecil bisa jadi gede nggak? Bisa dikembang-kembangin? Bisa, orang ngomong sekitik doang, bisa dibawa 2 hari, 3 hari, 4 hari, bisa dibawa seumur hidup. Ada ya? Tapi kalau orangnya bijaksana, dia ini orang ngerti, mau diapain juga nggak ada urusan. Ya, jadi semuanya kita lewatin aja tuh. Itulah cara menghapus karma. Buddha, guru kita, sudah tidak terima karma lagi. Tapi kalau kita yang mungkin sering baca sutta, katanya Buddha masih dihina, Bante. Iya, betul. Buddha masih difitnah. Iya, betul. Buddha masih disakiti. Betul. Ya. Tapi buat Buddha semuanya itu nggak ada apa-apa sih. Ya, jadi kalau kita mau menghapus karma, kitanya mesti punya kebijaksanaan. Ya, buat baik harus sih. Tapi kita harus juga punya kebijaksanaan, pengertian benar, agar nanti ketika kita karma buruk itu berbuah, bukan lagi jadi karma buruk, tapi jadi sebuah kebijaksanaan yang baru. Ya, memunculkan pengertian benar kepada kita. Akhirnya kita nggak balas lagi, kita nggak marah, kita nggak kecewa, kita nggak sedih. Jadi semuanya kita lepas. Itulah cara menghapus karma. Bisa begitu nggak, Ciaya? Belajarlah pelan-pelan, pasti bisa. Bante akan ajarkan satu hal kepada Anda, bagaimana kita menghentikan karma. Anda sudah pernah mendengar kata menghentikan karma? Belum pernah mendengar ya? Bante akan kasih tahu kepada Anda bagaimana caranya kita tidak membuat karma lagi. Ada yang tahu nggak caranya di sini? Kita benar-benar nggak bikin karma, karena kita tidak mau lagi terlibat dengan karma. Bisa nggak tuh? Kalau menurut Anda karma mulainya dari mana? Pikiran. Karma cetana adalah karma, betul ya? Jadi kalau kita nggak main pikiran, kira-kira bikin karma nggak?
Ini Bante kasih tahu kepada Anda, maaf ya, di samping punya pikiran, kita punya kesadaran, betul nggak? Anda punya kesadaran nggak? Kalau Anda bicara karma, karma itu dibikinnya sama pikiran. Tapi kalau kesadaran nggak pernah bikin karma. Paham nggak? Kesadaran itu nggak pernah bikin karma. Kenapa bisa begitu? Karena kesadaran itu nggak pernah ikut campur. Dia cuma tahu, selesai. Ya, dia cuma tahu, dia nggak menilai, dia nggak banding-bandingkan, dia nggak ikut campur, dia nggak ngatur mesti begini begitu. Ya, dia nggak bisa beda-bedain ini, dia cuma tahu aja. Bisa nggak kita hidup mendengar cuma mendengar, melihat cuma melihat, merasa cuma merasa? Bisa nggak hidup begitu? Aduh, susah, minta ampun. Karena Bante dulu waktu Bante belajar di Myanmar, guru Bante bilangnya begitu. Melihat cuma melihat, mendengar cuma mendengar, merasa cuma merasa. Apa kali maksudnya? Iya. Karena saya dulu orang yang sangat mudah bereaksi sih. Ya, ngelihat apa, ngedengar apa, ngerasa apa, langsung bereaksi. Kalau cocok kok senang, kalau nggak cocok kok susah gitu kan. Tapi ada, kalau kita mau belajar, enak nggak ada masalah. Enak nggak ada masalah. Jadi kita hidup tidak pakai pikiran lagi. Kalau kita masih pakai pikiran, kita masih bikin karma terus. Kalau pikirannya bagus, positif, masih mending karma baik. Kalau pikirannya jelek, bagaimana? Karma buruk. Siapa yang susah kalau begitu? Anda sendiri. Anda sendiri. Nah, sekarang Bante mau kasih tahu Ciaya bagaimana cara yang lebih baik lagi agar kita punya waktu, punya waktu di saat itu kita benar-benar nggak bikin karma, Ciaya. Bagaimana caranya? Meditasi, Ciaya. Meditasi. Ya, banyak orang meditasi tapi masih bikin karma banyak. Ya, karena banyak Bante kan udah sering nih pindah-pindah ke tempat meditasi nih, belajar, latihan, melatih juga. Banyak Bante lihat yogi-yogi pada stres banyak. Mukanya pada jutek. Ya, nggak bahagia kayak Anda. Ya, banyak yogi-yogi seperti gitu. Banyak yogi yang ada yang gila, ada. Banyak kemarin baru ketemu satu yogi tapi maaf ya, agak sedikit gila. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia meditasi, dia nggak berhenti, Ciaya. Dia mengejar sesuatu. Berarti nggak tahu apa yang dia kejar. Yang pasti dia mengejar pencapaian. Ya, waktu kita meditasi, sebenarnya simple. Kita meditasi, kita pengen berhenti, Ciaya. Waktu kita meditasi, kita pengen berhenti. Kita pengen istirahat. Kita nggak mau bikin karma lagi. Bagaimana caranya tidak bikin karma? Kita cuma cukup tahu, selesai sudah. Tahu, selesai. Tahu, selesai. Mau berisik kayak, mau panas kayak, mau ada setan kayak, mau genderuwo, bodoh amat. Ya, kita tahu, tapi kita tidak lagi terpengaruh. Kita nggak ikut campur, kita nggak ngatur, kita nggak menolak, kita nggak menghindar. Kita cuma diam aja. Bahasa Bante, berhenti, ya, berhenti. Ya. Bisa nggak kita berhenti? Mau belajar berhenti nggak? Mau belajar berhenti? Mau? Ayo kita belajar berhenti ya, sebentar ya. Mudah-mudahan berhenti selama-lamanya. Mudah-mudahan. Karena buat saya ini sangat berharga. Saya bahagia sekali ketika saya tahu saya bisa berhenti. Ya, saya bahagia sekali. Oh ini ya yang namanya berhenti. Rest in peace, pernah dengar? Pernah dengar rest in peace enggak? Apa itu? Istirahat dalam damai, betul ya? Kalau di kita nggak perlu nungguin mati. Kalau yang lain kudu mati dulu, kalau yang lain mah. Kalau kita rest in peace nggak perlu mati. Sekarang di sini bisa. Apa itu rest in peace? Istirahat dalam damai. Bagaimana caranya? Ya kita cuma diem aja. Nggak ngapa-ngapain, cuma istirahat aja. Ya, cuma diem, kita tidak mengejar sesuatu, kita tidak berharap dapat sesuatu, kita juga tidak menghindari sesuatu. Bisa nggak? Bisa, karena Bante sudah praktekkan itu. Ya, Bante sudah praktekkan itu. Di Simpak kita latihannya seperti begitu. Kita meditasi bukan pengen dapat apa, bukan pengen bisa apa, bukan pengen tahu apa, bukan. Kita meditasi pengen berhenti. Berhenti apa, Bante? Berhenti bikin karma.
berhenti terlibat lagi, udah nggak mau terlibat apa-apa, cuma enakan diem. Oh ternyata diam itu indah. Anda pernah dengar kata-kata diam itu emas, pernah nggak? Nah ini kita nih, diam itu indah, diam itu emas. Tapi bukan cuma diam badannya, ya bukan badannya diam, otaknya mengeruwet, ya bukan begitu. Diam luar dalam, diam luar dalam. Sekarang kita mau coba, Anda ambil posisi meditasi, senyaman yang Anda bisa. Kakinya boleh diangkat satu, ditumpuk di atas di bawah ya boleh, atau di depan di belakang boleh, terserah Anda nyamannya seperti apa. Terserah Anda nyamannya seperti apa. Nanti saya akan tuntun Anda untuk berhenti. Kita mau belajar untuk tidak bikin kama lagi. Kita mau istirahat dalam damai. Kalau udah Anda bisa, nanti Anda bisa jalan sendiri. Nggak perlu saya lagi. Duduk rileks, buat tubuh Anda tenang, nyaman, senyaman mungkin. Duduk rileks ya. Tubuhnya tegak, tidak bungkuk. Kepalanya pun tegak, tidak menunduk. Ya. Rileks sekali. Buat semuanya nyaman. Buat segalanya nyaman. Inilah cara kita mencintai diri sendiri. Ya, inilah cara kita menyayangi diri sendiri. Kita pengen istirahat, capek. Karena selama ini kita tidak sadar ya, kita bikin capek diri sendiri. Kalau tubuh Anda sudah tegak, tangan Anda boleh taruh di pangkuan atau di atas lutut, terserah. Yang penting Anda nyaman. Yang penting Anda nyaman. Encim yang di kursi juga nggak apa-apa, bersandar nggak apa-apa. Yang penting nyaman. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Awalnya Anda memperhatikan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Biarkan nafas Anda mengalir sebagaimana adanya, tidak diatur, tidak dibuat-buat. Kita pengen hidup apa adanya. Tidak lagi mengada-ngada, apa adanya. Jadi nggak ada yang diatur lagi, nggak harus begini, nggak harus begitu, apa adanya. Mau napas syukur, nggak napas pun nggak masalah. Ya, tapi ketika Anda bernapas, Anda tahu. Anda jangan sampai kehilangan jejak napas Anda. Karena napas adalah objek utama kita. Tapi di luar napas, nanti kita berusaha menerima kenyataan. Nanti mungkin kaki Anda kalau lama tak kesemutan, tak pegel. Anda tidak boleh menghindar. Anda tidak boleh merubah posisi. Anda harus belajar menerima kenyataan. Enak enggak enak, Anda harus terima. Enak enggak enak, Anda harus terima. Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda harus berdamai dengan tubuh Anda sendiri. Anda harus berdamai dengan suara-suara. Anda harus berdamai dengan sensasi-sensasi. Jadi Anda tidak lari. Anda tidak lari lagi. Ya, Anda tidak menghindari apa-apa. Jadi Anda cuma istirahat. Diam aja. Mungkin susah untuk pemula. Tapi nggak apa-apa. Orang kita lagi belajar kok. Ya. Oke. Meditasi kita mulai. 5 menit lah. Atau 10 menit. Ya. Anda rileks, Anda diam, Anda tidak bergerak. Bukan cuma tubuhnya, tapi batin Anda pun tidak bergerak. Coba bisa enggak? Batin Anda tidak bergerak. Anda masih mendengar, Anda masih merasa, tapi Anda tidak terpengaruh lagi. Ya. Anda tidak merasa keberatan dengan apapun yang Anda terima. Itu yang saya bilang sedang istirahat. Istirahat kita mulai. Oke, kita istirahat dulu. Meditasi selesai. Bisa berhenti nggak? Tadi bisa berhenti kok Ruby? Diam, luar dalam? Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Berarti mau kasih tahu kepada Anda satu hal yang mungkin Anda tidak pernah dengar. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara pikiran dengan yang mikir. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara pikiran dengan yang mikir sama nggak? Pikiran sama yang mikir sama nggak? Pikiran sama yang mikir sama nggak? Beda. Bedanya di mana? Anda harus tahu ini agar nanti Anda tidak terjebak oleh pikiran Anda sendiri. Karena saya tahu banyak manusia terjebak oleh pikiran, bukan oleh dirinya sendiri. Karena dia masih menggabungkan antara pikiran dengan dia itu sama. Oh enggak. Pikiran dengan yang mikir itu enggak sama. Ya. Anda pernah dengar kata sangkara? Sangkara. Sangkara itu bentuk-bentuk pikiran, tapi dia bisa jadi bentuk-bentuk karma kalau Anda ikut campur. Ya. Jadi sangkara itu nanti kata-kata itu unik kalau buat saya. Kalau Anda diam, dia cuma jadi sangkara. Cuma jadi pikiran. Tapi kalau Anda ikut campur, dia jadi karma. Ngerti nggak maksudnya? Anda pernah ada mendengar kata-kata begini, anjing menggonggong kapilah berlalu. Pernah dengar nggak? Iyalah, pasti Anda pernah dengar. Anjing sama kapilah sama nggak? Oh enggak, beda. Tapi kalau anjing menggonggong kapilah menggonggong bagaimana tuh? Apa bedanya? Oh, ya anjing gonggong digonggongin lagi ya, tololnya minta ampun kan. Nah, kita kadang-kadang sering begitu. Pikiran begini kita aduh, kita jangan adu-aduan. Ya kita merasa pikiran mengganggu kita, dia merasa kita diintervensi. Oh enggak. Anda harus bisa bedakan itu baik-baik agar nanti Anda tidak terganggu lagi oleh bentuk-bentuk pikiran. Iya, karena kita sering terganggu oleh bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Ada orang sampai dia terganggu dengan bisikan-bisikan yang dia bilang, Bante saya dibisikin ini, bisikin itu. Masih mending dibisikin. Bante nggak bisikin apa-apa, Bante bilang. Iya, tapi kalau Anda mengerti, wah asik banget. Asik benar ke Ruby. Mau apa kita. Kalau bahasa Bante nih ya, kita udah bisa memisahkan antara pengalaman dan mengalami, kita udah bisa pisahin. Kalau bahasa kerennya sih antara nama rupa udah kita bisa pisahin. Kalau Anda bisa begitu, dimanapun Anda mau, Anda bisa istirahat. Pasti dimanapun Anda bisa istirahat. Jadi intinya seperti begitu. Jangan samakan antara pikiran dengan yang mikir. Kalau pikiran cuma muncul, biarin aja, itu nggak ada urusan. Ya, karena kan dibilang pikiran anatta, betul nggak? Bukan punya kita. Saya juga sama. Dulu ketika saya meditasi di awal-awal, aduh nggak mau mikir, tapi mikir mulu. Terus pikirannya jelek-jelek lagi, Romo. Pikirannya buruk-buruk. Karena saya nggak paham, akhirnya saya merasa tersiksa dengan pikiran itu. Saya merasa bersalah, ya merasa nggak layak, merasa nggak pantas. Akhirnya saya tanya guru saya, Bante, aduh saya malu Bante, saya jadi biku. Kenapa? Ini kalau saya meditasi, Bante, pikiran jorok keluar mulu, salah sendiri. Kenapa dulu dimasukin terus? Saya bilang, iya. Sekarang harusnya senang. Kan bisa dibilang senang. Karena sekarang agak dibersihin, agak dikuras. Jadi kalau Anda meditasi, Anda mungkin punya pikiran buruk muncul, udah biarin aja. Anda agak dikuras. Inilah proses pembersihan dari dalam. Kalau bahasa kerennya, proses parisudi. Anda sedang dikuras habis. Jadi kalau Anda sering meditasi, nanti yang keluar biasanya bukan yang bagus dulu, yang jelek dulu. Anda pernah bikin sumur nggak? Romo pasti pernah bikin sumur, karena Romo orang lama. Iya. Kalau orang bikin sumur, dia langsung dapat air bagus, apa dapat tambah becek dulu, Romo? Pasti becekan dulu. Udah becekan, dia nanti dapat pasir, dapat batu. Kadang-kadang yang sesuai dapat beling, Romo. Iya. Tapi nanti kalau dia terus gali terus, nanti dia bisa dapat air bening, air jernih. Jadi kalau kita meditasi, awalnya pasti yang keluar yang jelek dulu tuh. Anda jangan kecewa, Anda harus bahagia. Kalau Anda meditasi yang keluar yang jelek, Anda harus bahagia. Karena Anda sedang dibersihkan dari dalam. Ya, wajar kita yang keluarnya kotoran mulu. Karena yang kita masukin kotoran mulu. Betul ya? Nggak usah ditolak, nggak usah ditahan. Apa. Kalau kita tolak, kita bikin kamar baru lagi. Ya. Kita tahan, kita bikin kamar baru lagi. Lepas saja. Ya, Anda mungkin juga pernah dengar ketika kisah Buddha dengan Anggulimala, pernah dengar ya?
di hari-hari terakhir ketika Anggulimala ingin mencapai targetnya yang 1000 jari itu, Anggulimala kejar Buddha. Ya, tapi dia nggak bisa sampai. Anggulimala bilang, berhenti, berhenti, berhenti. Buddha bilang, aku sudah berhenti. Aku sudah berhenti. Kamu yang belum berhenti, itu kan. Anda ngerti nggak makna itu? Nah, tadi makna itu yang tadi baru saya omongin tadi. Kita mau berhenti. Kita mau berhenti. Karena selama ini kita nggak pernah berhenti. Kita setiap hari bikin kama terus. Coba Anda perhatikan. Setiap hari kita bikin kama. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya berhenti. Anda paling berhenti ketika Anda tidur pules. Ya. Kalau ketika Anda pingsan, Anda berhenti. Tapi bukan berhenti yang ada makna. Itu nggak ada maknanya berhenti begitu. Yang disebut berhenti itu benar-benar ketika kita sedang terjaga, kita sedang sadar, kita berhenti. Nah, itulah yang disebut kisah Anggulimala Parita bilang, Buddha bilang, aku sudah berhenti. Aku sudah berhenti, kamu yang belum berhenti. Maksudnya berhenti apa? Aku sudah berhenti bikin kama. Kamu masih bikin kama. Ah, itulah yang Bante ingin sampaikan kepada Anda. Sebenarnya kita bisa berhenti bikin kama. Cuma mungkin kita belum tahu caranya. Ya. Tapi kalau ini Bante udah ngomong panjang lebar, Anda masih nggak tahu caranya, aduh kelewatan Anda. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak tahu juga, apa Romo? Kebangetan Romo. Tapi nggak apa-apa. Kalau masih belum tahu, ntar datang aja ke Simpak. Ntar saya ketemuin sama teman-teman saya yang bisa berhenti. Ya, di Simpak ada teman-teman saya biku-biku lain. Ya, ada saya Nyanesi, ada Bante di Malang. Itu setiap hari Bante lihat dia sering berhenti. Anda boleh buktikan sendiri ya. Kalau saya ngomong mungkin Anda nggak percaya. Bante di Malang teman saya itu kalau meditasi 26 jam dia nggak bangun. 26 jam. Anda 5 menit aja udah uyokan mulu. Agak betah. 26 jam enggak bangun, enggak berubah posisi. Diam aja. Tapi dia bisa bukan tiba-tiba. Karena latihannya sudah belasan tahun. Selainnya Nesi 7 jam, 8 jam dia diam. Enggak bergerak. Enggak ke toilet, enggak kemana-mana. Diam aja. Itu namanya orang sedang berhenti. Kalau yang nggak tahu mah mungkin lagi dapat apa tidur kali itu ya, nggak begitu, nggak boleh begitu, nggak begitu. Tapi dia sudah berhenti. Nanti Anda ketemu dia sama dia dah. Anda mungkin akan bisa melihat, oh ini orang yang sudah berhenti gitu. Oh ini orang yang sedang berhenti gitu. Coba nanti mampir ke Simpak. Nanti saya ketemu sama mereka berdua. Ya, jadi dia tahu kapan harus berhenti dan dia tahu bagaimana caranya berhenti. Ya. Tapi ya mungkin cuma untuk 1 jam 2 jam. Buat kita bisa lah, harusnya bisa. Ya, kalau Anda belum bisa nggak apa-apa, 5 menit dulu. Ngambil-ngambil dah kalau bahasa Bante. Ya, nanti kalau udah pintar nanti tambah lagi. Karena ini penting terutama buat meme, ya meme, berhenti ya meme. Ya, jangan diajak larian, orang larian mulu. Kesini bujak gigik capek. Berhenti, meme berhenti. Udah kita nggak usah pusing, ya mau apa-apa. Udahlah saya mau berhenti, saya mau istirahat. Ya.